Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita akan membahas mengenai larutan penyangga. Setelah sebelumnya kita membahas titrasi, terus asam dan basa. Sekarang kita akan membahas larutan penyangga yang pastinya juga berhubungan dengan pH atau derajat keasaman. Nah, untuk penjelasan tentang pH atau derajat keasaman nanti akan dijelaskan ke materi selanjutnya. Sekarang kita akan bahas larutan penyangga dulu gitu kan. Nah, larutan penyangga itu apa sih? Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH akibat adanya penambahan sedikit asam atau basa karena sebuah pengenceran atau sebuah penetralan gitu. Nah, campuran larutan penyangga. Yang pertama campuran asam lemah plus baca konjugasi atau garamnya disebut penyangga asam gitu. Jadi kalau ada asam lemah nih misalkan CH3COH, terus ada penyangga basa, penyangga garamnya misalkan dengan NaOH, berarti CH3COO Na gitu kan ya. Nah, maka disebut dengan penyangga asam. Contohnya yang A nih, CH3COH kan asam asetat, asam lemah. Terus CH3CONa, Na-nya dari NaOH. Terus H3PO4 asam perklorat, Na menjadi NaH2PO4 gitu kan, berat dari dari NaOH juga untuk basanya. Terus yang kedua, campuran basa lemah dan asam konjugasi atau garamnya disebut penyangga basa. Nah, ini contohnya basa lemah NH4OH ditambah NH4Cl. Nah, Cl-nya itu berasal dari HCl, asam kuat. Pembuatan larutan penyangga. Asam lemah yang berlebihan dengan basa kuat akan habis bereaksi dengan kelebihan asam lemah akan membentuk garam. Jadi asam lemah nih, misalkan asam asetat bereaksi dengan NaOH, maka akan habis bereaksi dengan kelebihan asam lemah membentuk garam. Jadi kelebihan asam lemahnya akan membentuk garam, contohnya CH3COO-Na gitu. Sama aja gitu, basa lemah yang berlebihan dengan asam kuat akan bereaksi habis menjadi basa lemah membentuk garam gitu. Nah, prinsip kerjanya yang pertama, jika ditambah asam, ion H positif dari asam tersebut akan ditetralkan oleh basa lemah. Jadi ion H positif yang misalkan ditambahkan gitu ya dari asamnya akan ditetralkan dari basa lemah yang ditambahkan. Jika ditambah basa, maka ion OH- dari basa akan ditetralkan oleh asam konjugasi yang di dalamnya. Nah, rumus pH atau asam. Penyangga bersifat asam, rumusnya H positif sama dengan Ka. Ka itu konstanta asam dari asam lemah gitu kan ya. Ka kali A per B. A itu konsentrasi asam lemah, sedangkan B B ya itu konsentrasi basa lemah. Sedangkan kalau basa konjugasi, mohon maaf. Nah, rumusnya pH sama dengan min log H positif, pKa plus log G per A atau B per A sama aja. Nah, sama aja untuk rumus bahasanya, berarti konsentrasi asam lemah, konsentrasi asam konjugasi, konsentrasi bahasanya seperti itu. Fungsi larutan penyangganya, nah ini fungsinya. Jangan fungsi larutan penyangga tuh nggak hanya dalam laboratorium atau kimia, ada juga di dalam tubuh loh. Contohnya larutan penyangga HCO plus HCO untuk menjaga pH dalam darah. pH darah tubuh manusia sekitar 7,35 sampai 7,45, itu adalah pH yang normal standar. Nah, pH darah tidak boleh kurang dari 7,0 dan tidak boleh melebihi 7,8, akan bersifat fatal bagi manusia. Kalau darah terlalu asam atau darah terlalu basa, itu akan bersifat fatal, akan mengganggu proses kerja dari organ tubuh gitu. Nah, organ yang paling berperan menjaga pH darah adalah paru-paru dan ginjal, karena kan otomatis dia yang melewati darah gitu kan, untuk transfer menjadi oksigen, untuk transfer ke tubuh, dan ginjal untuk ya, bagaimana dia mencuci darah gitu kan, dari darah kotor menjadi darah yang bersih lagi untuk didarahkan. Untuk menjaga pH tubuh agar sesuai dengan karakteristik reaksi enzim. Jadi pH-nya itu dijaga itu dengan larutan penyangga pada saat reaksi enzim, agar ya pH-nya terjaga pada saat tidak ada komplikasi pada reaksi enzim. Yang kedua adalah larutan penyangga karbonat dan larutan penyangga fosfat. Fungsi larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari ini, tadi kan dalam tubuh, sekarang dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya larutan penyangga asam dan natrium sitrat yang menjaga pH dalam makanan kaleng sehingga makanan tidak mudah rusak oleh bakteri, jadi ditutup gitu. Biasanya asam dan natrium sitrat atau asam bikarbonat juga bisa gitu kan. Larutan penyangga dalam obat-obatan sebagai obat penghilang rasa nyeri, aspirin mengandung asam asetil salisilat. Beberapa merek aspirin juga ditambahkan untuk menetralisir kelebihan asam di perut MgO gitu. Obat suntik atau obat tetes mata, pH-nya harus disesuaikan dengan pH cairan tubuh. Obat tetes mata memiliki pH yang sama dengan pH air mata agar tidak menimbulkan iritasi. Itu pola suntik harus disesuaikan dengan pH darah. Jadi harus sesuai gitu dengan pH-pH yang ada di dalam tubuh gitu. Larutan penyangga dalam industri. Nah, ini dalam industri yang lebih besar nih. Dalam industri, larutan penyangga digunakan untuk penanganan limbah. Larutan penyangga dinamakan untuk limbah agar mempertahankan pH 5 sampai 7,5. Jadi nggak boleh terlalu asam banget gitu kan. Kan berbahaya kan jika asam kuat atau basa kuat gitu kan, kaustik.
hal itu untuk memisahkan materi organik pada limbah sehingga layak dibuat ke pertanian. Nah, kalau misalkan terlalu basah atau terlalu asam kan berbahaya gitu limbahnya. Ini contoh soal asam ya. Di dalam urutan CH3COH atau asam asetat ditambahkan padatan CH3CONA. Nah, ini garam dari CH3COOH ditambah NaOH gitu kan. Sehingga konsentrasi CH3COH 0,1 molar dan konsentrasi CH3CONA sama dengan 0,05 molar. Jika Ka asam lemahnya CH3COH adalah 1,8 kali 10 pangkat menyatukan pH campuran. Nah, rumus yang tadi H positif Ka kali asam lemah per garamnya. Nah, garamnya Ka-nya itu 1,8 kali 10 pangkat min 5, sedangkan untuk molarnya 0,1 nih molar. Kalau misalkan dia masih dalam mol harus dibuat molar dulu ya, berapa volumenya gitu. Nah, dibagi 0,05 sama dengan 3,6 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini bukan pH-nya, ini masih H positif. Nah, untuk rumus pH berarti min log H positif, min log 3,6 kali 10 pangkat min 5. Jadi pH-nya 5 min log 3,6 gitu. Jadi dia asam gitu kan. Contoh soal basa, ini sama aja. Tapi kalau ini ada volumenya, berarti kita nih 50 ml NH4OH 1 molar dicampur dengan 100 ml NH4 2SO4 0,2 molar. Jika Kb 10 pangkat min 5 tentukan pH. Milimol NH4OH sama dengan V kali molar. Berarti kita dibuat milimol dulu gitu kan. Kita dibuat milimol untuk menyamakannya gitu. Berarti untuk NH4OH 5 milimol, NH4 2 kali SO4 itu 20 milimol. OH min Kb dengan milimol basa lemah per 2 kali milimol basa garam gitu kan. Nah, kenapa 2? Karena NH4 2 kali gitu. Sedangkan kan untuk yang NH4OH-nya dia hanya berapa tadi? 5 milimol gitu kan. Gitu. 5 milimol dan NH4 aja bukan NH4 2 kali gitu. Nah, hasilnya adalah 1,25 kali 10 pangkat min 6. Nah, kalau misalkan dia basah maka pakai POH bukan OH. Berarti min log OH, lognya log 6 min log 1,25. Maka dibuat pH-nya 8 plus log 1,25. Jadi pH-nya basah. Terima kasih.